Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atama alaina nikmatahu wa radiya lana al-islam madina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah katabal izzata liman ya'tazza bihi wa sta'adda nasrahu wa sa'afi ma naqibil ardh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ba'atsahu Allahu hadiyan ilal haq wa arsadahu ila ayyamala lidunyahu kama ya'mala li ukhrahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saat ku menatap miliaran bintang di langit, hatiku terbawa hanyut melejit ke angkasa hitam yang penuh satelit dan bintang-bintangnya yang tersenyum genit. Ku merasa hadir di antara pancaran-pancaran sinar, menari-nari yang dipenuhi wajah-wajah binar, menghujam ke dalam black hole yang nanar. Ku merasa diri ini yang terlontar jauh ke ujung sasar, temui kekasih yang dengan senyumnya yang lebar. Kupeluk dia dengan hati tak sabar. Kumandang azan pun terdengar merdu. Dari balik bukit suaranya semakin sayu, karena kau dan aku sedang mengayuh perahu, bersama menempuh dan bersama payu, dalam lagu anak perahu, dalam tembang kau dan aku, menggeluti amal dan ibadah itu. Semoga nanti sesudah semua terbuka, kau jadi permaisuri di tanah air dan cinta, tinggal untuk selamanya berdua. Manusia adalah makhluk jasmani. Sebagai makhluk jasmani, maka kejasmaniannya minta dipuaskan. Untuk itu dia memperjuangkan sungguh-sungguh untuk memenuhinya. Karenanya dia mengumbar nafsu kejasmaniannya tanpa mengenal apakah itu benar atau salah, baik atau buruk. Apakah itu membuat dampak yang baik atau buruk? Yang penting apa yang diinginkan tercapai. Seorang ahli ilmu politik dari Oxford University, Harold J. Laski, dalam bukunya Pengantar Ilmu Politik mengatakan, cara orang mencari nafkah menentukan cara orang itu berpikir. Contoh, seorang pengusaha akan mengatakan bahwa seorang rentenir memeras korbannya dengan bunga tinggi. Sementara sang rentenir berkata bahwa pengusaha itu memeras buruhnya dengan kerja keras namun upah rendah, yang tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Sementara itu baik sang pengusaha maupun sang rentenir merasa bahwa mereka telah membantu orang lain memenuhi hajat hidupnya. Bagaimanakah sikap seorang muslim terhadap wawasan Harold J. Laski itu? Jawabnya tegas, menolak. Kalau secara sunnah cukup menarik. Mengapa? Bagi seorang muslim dia hanya tunduk kepada petunjuk Allah. Dia berani mengatakan tidak benar dan tidak berani berbuat yang tidak benar itu. Jadi ku teringat wawasan Harold J. Laski itu berpijak pada moral Durkheim, seorang sosiologis yang mengatakan bahwa apa yang baik menurut orang banyak atau masyarakat, maka baiklah itu. Hal ini dapat menyesatkan. Bagaimana kalau masyarakat menghalalkan pelacuran zina? Kacau balau jadinya tatanan kehidupan ini. Pantare, semua mengalir, demikian kata Heraklitos kurang lebih 25 abad tahun yang lalu. Tiada yang tetap, semuanya berubah-ubah. Tidak ada sesuatu yang sudah jadi, semuanya sedang menjadi. Pandangan filsafat itu juga berkembang di dalam filsafat hidup, bahkan pada kaum eksistensialis. Filsafat itu menggambarkan dinamika dan dialektika hidup. Orang senantiasa mengejar apa yang dikehendakinya. Dalam upaya mengejar itu akan terlihat romantika kehidupan. Sementara itu pandangan Parmenides yang mengatakan semuanya tetap, yang pada periode kedepannya banyak dianut oleh para ilmuwan yang umumnya berfilsafat positivisme. Menurut saya, keduanya memiliki kebenaran masing-masing. Bukankah ilmu dalam implementasinya berubah menjadi seni? Ini sebuah bahan renungan. Bukankah jika pengawasan objeknya dianggap bergerak dan terus bergerak, sementara penelitian objek dianggap tetap, sekali lagi dianggap tetap,
Umumnya orang akan selalu mengejar apa yang dimauinya. Apa yang diinginkannya itu bersifat materi semata. Dengan kata lain, manusia itu diatur oleh nafsu yang berhubungan dengan perut, mata, hidung, dan telinganya. Keinginan yang sifatnya duniawi. Dengan demikian manusia diatur oleh kerakusan duniawinya, sehingga rasa puas tak pernah ada. Orang-orang yang mencintai yang cepat atau yang dekat dengan dunia dapat dijumpai di seantero abad dalam sejarah kehidupan manusia dalam tingkat-tingkat peradaban dimanapun. Mereka mencintai dunia sampai lupa bahwa hari perhitungan pasti akan datang dalam kehidupan akhirat. Mungkin mereka lupa itu dan perlu diingatkan. Untuk manusia yang mencintai dunia demikian akut, mereka benar-benar terminabobokan oleh dunia dan lupa akan azab yang menimpa di hari kelak. Firman Allah, Inna haulai yuhibbunal ajilah wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila. Sesungguhnya mereka, orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak mempedulikan kesudahan mereka pada hari yang berat atau hari akhirat. Surat Al-Insan ayat 27. Pengertian mengasihi yang cepat artinya mencintai kehidupan dunia, mendewakan materi, sehingga ia meninggalkan di belakang hari yang berat. Mengapa mengasihi yang cepat yang bersifat dunia? Manusia adalah yang jasmani. Ia hidup dalam dunia karena dunia tampak lebih jelas, lebih dekat kepada dirinya. Kejasmaninya dalam hidup, kebutuhan duniawi meronta untuk dipenuhi. Dengan akal yang didorong nafsunya, dia berupaya memenuhi kebutuhan itu tanpa peduli apakah cara dia berperilaku untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan itu baik atau buruk. Untuk itu Allah tidak tanggung-tanggung. Firman Allah, Nahnu khalaqnahum wa sadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Artinya, kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan bahwa bentuk akhir dari menciptakan mereka sebagai salah satu yang terjerat oleh nafsu akut yang menyintai kehidupan dunia. Untuk itu Allah menciptakan mereka dengan dilengkapi dengan fasilitas handal dan kuat, termasuk otak, berpikir, kemampuan, keterampilan, dan motivasi. Untuk dapat memenuhi keinginan duniawi mereka, Allah melengkapi mereka dengan kemampuan untuk mengembangkan bakat dalam keterampilan dan kecakapan mereka, sehingga mampu mengembangkan ide-ide dengan imajinasi yang kreatif. Arti fasilitas jasmani di sini menunjukkan makna fungsi fasilitas fisik. Sedangkan pengertian jika aku menghendaki wa idza syi'na dapat dimaknakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat bahwa Dia ingin menurunkan manusia yang akan datang beberapa waktu setelah Quran diturunkan dengan sifat yang sama, namun memiliki tingkat kemampuan yang lebih baik, yaitu tingkat kemampuan untuk mengekspresikan fungsi jasmani rohani keluar. Sedangkan klausula yang berbunyi badalna amsalahum tabdila, mengganti seumpama mereka sebagai pengganti, menyiratkan dua hal, yaitu satu, mengganti orang atau kaum seumpama mereka sebagai pengganti. Dua, mengganti fungsi tubuh dengan analognya yang serupa dengan masing-masing fungsi tubuh tersebut. Isyarat pertama sangatlah jelas. Manusia yang mencintai kehidupan dunia dapat ditemukan di segala zaman. Sementara isyarat kedua adalah jelas, menyangkut perpanjangan jasmani rohani dalam bentuk teknologi. Jadi teknologi merupakan duplikasi jasmani dan rohani manusia yang terus dikembangkan guna memenuhi hajat hidup ke arah yang semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut para ahli biologis dan filsafat seperti dijelaskan C.A. van Porsen, teknik sebagai lanjutan dari badan manusia yang alamiah. Selain itu, teknik pun mempunyai fungsi rohani.
Berdasarkan ini maka teknologi merupakan kelanjutan atau perpanjangan jasmani dan rohani manusia. Contoh sangat sederhana, bila kita ingin mengambil papaya yang sudah masak di pohon yang cukup tinggi, maka kita menggunakan galah yang dirancang sedemikian rupa hingga mudah memetik papaya tersebut. Galah di sini adalah perpanjangan tangan kita dan merupakan bentuk teknologi yang sangat-sangat sederhana. Dengan bahasa seenaknya dapat saya katakan, mata dilempar jadi televisi, mata dan rasa dilempar jadi radar, otak dilempar jadi kalkulator, komputer, telinga dilempar jadi radio, handphone, dan seterusnya. Semua ini disertakan dalam surah Al-Insan ayat 28. Kecerdasan kreatif manusia yang benar-benar dikembangkan dengan efisiensi penuh akan terus diusahakan untuk mencapai tujuan mereka. Selain dari semua itu, mereka mengembangkan kelanjutan dari bagian fungsional dari tubuh hewan dan tumbuh-tumbuhan. Duplikasi ini membuat teknologi menjadi semakin lebih dan lebih sophisticated atau canggih. Mereka hadir dan mereka berkuasa. Ini ada hubungannya dengan teknologi saat ini dan kenyamanan yang paling serbaguna yang membuat lebih banyak orang sombong dan arogan. Hal ini juga menggerakkan roda bisnis untuk mengambil keuntungan dari situasi, bahkan kecenderungan untuk mendominasi bisnis global yang kuat. Selanjutnya mari kita lanjutkan kelanjutan firman Allah tersebut. Inna hadhihi tadhkirah faman sa'attakhadha ila rabbihi sabila. Artinya, sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Surah Al-Insan ayat 29. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa keinginan manusia untuk mencintai dunia dan semua kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebenarnya adalah peringatan. Arti peringatan di sini adalah ingat bahwa kekuatan dan ilmu Allah yang tak terbatas. Ingat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai oleh manusia karena Allah Maha Penyantun. Dia memberikan sedikit pengetahuan dan kemampuan kepada orang yang dikehendakinya. Yang diinginkan di sini adalah bagi mereka yang rajin belajar dan melakukan percobaan ilmiah dan atau diberikan kemampuan lebih untuk orang-orang kreatif. Ingat bahwa semua kemajuan dibukakan pintunya untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan atau Al-Quran. Ingat bahwa semua kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berdampak pada kehidupan dan cenderung mencemari jika tidak hati-hati. Ingat bahwa semua perkembangan itu sebagai cermin bagi setiap orang. Semua kemajuan kembali ke dirinya sendiri untuk menjadi cermin mereka. Jika manusia mampu menciptakan teknologi tersebut, adalah Allah pencipta yang menciptakan piranti paling canggih, bahkan ada di diri sendiri. Yang saya maksud di diri manusia itu sendiri, untuk membawa kesaksian yang sangat akurat di sidang pengadilan di alam akhirat tentang perbuatan masing-masing individu tanpa merugikan sedikit pun. Tidakkah Allah menciptakan makhluk hidup dengan melengkapi mereka dengan piranti yang sesuai dengan kebutuhan di mana mereka tinggal, sehingga mereka dapat hidup dan berjuang untuk hidup atau survival. Jika Allah akan memperhitungkan atau menghisap perbuatan manusia, berarti bahwa Allah telah menyiapkan alat untuk mendeteksi, merekam, dan sekaligus memperhitungkan perbuatan yang baik dan buruk dengan perhitungan yang sangat akurat dan lengkap. Ini adalah tugas dari malaikat rakib dan atid untuk menjalankan semua itu. Sifat Allah yang maha kuasa dan maha mengetahui, dan karena sifat itu inklusif, sifat maha efisien dan efektif. Dengan demikian pengadilan akhirat itu tidak sulit baginya untuk menggelarnya berapapun jumlah manusia atau jin yang pernah hidup sampai hari kiamat. Sayangnya orang tidak tahu itu mungkin karena begitu dekat, bahkan mungkin begitu sombong. Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. Tidak ada yang dirugikan pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat hisabnya. Quran 40 ayat 17.
Dalam setiap kejadian itu ada tanda-tanda kebesaran dan kemuliaan Allah. Mereka sadar akan arti penting keberadaannya di dunia ini sebagai hamba Allah. Mereka kembali ke jalan yang selamat yang dididik oleh Allah. Semua ini berkaitan dengan nafas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulai mengakar dalam jiwa mereka. Pada hakikatnya semua yang diterangkan di muka menggambarkan bagaimana manusia masing-masing memperlakukan hidupnya. Setiap orang tergadai dengan amal perbuatan mereka masing-masing. Jadi ada konsekuensi pilihan dalam perlakuan hidup itu masing-masing. Pilihan mana berbunyi, memilih jalan hidup ke surga atau jalan hidup ke neraka. Untuk itu mari kita simak firman Allah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun shay'an mazkura. Bukankah telah datang atas manusia sesuatu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Saat membaca ayat ini, saya teringat sebuah pertanyaan sufi yang bunyinya, saat ayah bujang dan ibu lajang, kita ini di mana? Jawabannya, kita belumlah berbentuk, tetapi masih dalam wujud 4 anasir, yaitu anasir api, angin, air, dan tanah. Selanjutnya firman Allah, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Surah Al-Insan ayat 2 menggambarkan tentang penciptaan manusia dari setetes mani yang bercampur, membuahi sel telur, kemudian turun ke dinding rahim selama 9 bulan 10 hari, dan akhirnya terlahir ke dunia dan kemudian menjadi masa bayi, anak-anak, remaja, dan dewasa. Tujuan Allah menciptakan semua itu untuk menguji nilai-nilai keimanan dan keislamannya, karena berkaitan dengan nilai-nilai perilaku, perbuatan, dan tindakan berarti berhubungan dengan nilai baik dan buruk. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjuki jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Surah Al-Insan ayat 3. Sesungguhnya Allah telah menunjuki jalannya yang lurus, tetapi ada sebagian yang mengikuti jalan yang lurus itu, sementara sebagian lagi enggan mengikuti jalan itu. Pada ayat selanjutnya dari surah yang sama, Allah memilah makna perjalanan orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Di sini berkaitan dengan konsekuensi memilih jalan. Mereka yang berjalan di atas jalan Allah akan masuk di surga Allah, dan mereka yang berjalan di atas jalan yang sesat akan masuk ke dalam neraka. Perhatikan firman Allah. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yasrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sarruhu takira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi
illahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu dan neraka yang menyala-nyala. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minum yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dari surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih. Surat Al-Insan ayat 4 sampai dengan 9. Dalam firman Allah di atas terlihat jelas bahwa mereka-mereka yang kufur atau kafir disediakan tempat yang namanya neraka. Dan sementara bagi mereka-mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah tempatkan mereka ke dalam surga yang penuh kebahagiaan dan kenikmatan. Firman Allah, Inna Allah la yazlimun nasa say'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Artinya, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Surat Yunus ayat 44. Ini berarti konsekuensi pilihan dalam kehidupan yang menyebabkan ada mereka-mereka yang beruntung dan diselamatkan memasuki surga Allah, dan sebagian besar mereka yang merugi dan masuk ke dalam jurang neraka. Dalam hal ini sebaiknya kita benar tafsir, benar berbuat, berperilaku dalam jalan hidup agar selamat. Semua itu dilandasi oleh iman dan ketulusan dalam berbuat melulu hanya karena Allah. Hakikatnya apa yang kita lakukan atas dasar keikhlasan dan dilandasi sunatullah dalam perbuatan, maka perbuatan itu memiliki fungsi dan bernilai. Demikianlah untuk saat ini. Saya tidak akan menjelaskan isi tingkatan surga dan neraka, karena itu akan dibicarakan dalam sesi yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.